Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, saat ini kita memasuki pelajaran 3 yang akan membahas aku anak soleh. Namun, sebelum itu, sebagaimana biasanya, sebelum kita melanjutkan, mari kita membaca doa bersama-sama yang kita mulai dari surah Al-Fatihah, kemudian disambung dengan surah-surah pendek. Mari membaca surah Al-Fatihah bersama. Membaca Al-Fatihah dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita melanjutkan membaca surah An-Nas sampai dengan surah Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh, innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidum ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasalli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukazzibu biddin, fadhalika alladhi yad'ul yatim, wa la yahuddu ala ta'amil miskin.
فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Baik, anak-anakku sekalian, kemarin kita sudah membahas satu di antara ciri-ciri anak soleh, yaitu
Jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, Allah akan sangat menyayangi orang-orang yang jujur. Jujur itu mengatakan apa yang sebenarnya. Oleh karena itu, kita harus membiasakan mengatakan hal-hal yang sebenarnya ketika kita ditanya. Kita harus membiasakan diri kita untuk berperilaku jujur. Karena orang-orang yang jujur akan disayang Allah. Orang-orang yang jujur akan disayang orang lain dan memiliki banyak teman. Kemudian yang selanjutnya adalah amanah. Apa itu amanah? Apa itu amanah? Amanah adalah terpercaya. Artinya orang yang memiliki sikap amanah berarti dia dipercaya orang lain. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang ke Syam bersama pamannya. Dalam berdagang, beliau selalu bersikap amanah, terpercaya. Barang dagangan yang dititipkan kepadanya dijaga dengan baik. Oleh karena itu, beliau mendapatkan gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Menjadi orang yang amanah itu berat, karena dia membawa kepercayaan orang lain. Sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, saat beliau berusia 12 tahun, beliau sudah menjadi pedagang. Beliau belajar berdagang bersama pamannya. Barang yang dititipkan kepada beliau dijaga dengan baik. Oleh karena itu, beliau mendapatkan gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Kita juga harus mencontoh perilaku baginda Nabi Muhammad SAW agar kita memiliki sifat amanah, terpercaya. Ketika kita sudah memiliki sikap amanah ini, maka orang lain akan percaya kepada kita. Setiap apa yang kita lakukan akan dipercaya oleh orang lain. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus meneladani perilaku beliau. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mencontoh perilaku beliau untuk bersikap amanah. Apa saja itu? Rajin belajar. Kita harus rajin belajar, karena rajin belajar adalah wujud dari amanah. Orang tua kita tentu mengharapkan kita senantiasa rajin belajar. Ketika kita rajin belajar, berarti kita melakukan amanah dari orang tua. Orang tua kita menyekolahkan kita agar kita mengerti. Orang tua kita menyekolahkan kita agar kita memahami. Orang tua menyekolahkan kita agar kita menjadi anak yang pandai. Oleh karena itu, kita harus senantiasa rajin belajar agar orang tua kita menyayangi kita, mencintai kita. Guru-guru kita juga akan menyayangi kita, mencintai kita. Sebab rajin belajar adalah adalah cara bagaimana kita menjadi anak yang amanah, anak yang terpercaya. Selanjutnya adalah menjaga nama baik orang tua kita. Bagaimana cara kita menjaga nama baik orang tua kita? Yaitu dengan cara kita berperilaku yang baik. Itu sudah secara otomatis akan menjaga nama baik orang tua kita. Misalnya demikian, ketika kita berada di luar rumah, maka tentu kita harus menjaga perilaku kita, agar orang lain melihat kita itu menjadi anak yang baik. Tetapi ketika kita di luar rumah kemudian kita tidak menjaga perilaku kita menjadi anak yang kurang baik. Misalnya, suka mengambil barang orang lain, kemudian bermain tanpa tahu waktu, maka orang-orang yang ada di luar rumah, orang-orang lain akan menilai kita adalah anak yang tidak baik atau kurang baik. Kemudian mereka akan bertanya, oh, anak siapa sih itu? Nah, ini kita berarti tidak bisa menjaga nama baik orang tua kita. Tetapi ketika kita bermain di luar rumah, kemudian kita menjadi anak yang baik, tahu waktu saat bermain,
tidak mengganggu orang lain, tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya, maka orang lain akan menilai kita. Oh, itu anaknya si bapak ini pinter sekali. Dia kalau main tahu waktu, dia tidak suka mengganggu teman ataupun orang lain. Itulah cara kita bagaimana menjaga nama baik orang tua kita. Karena sekali lagi, kalau kita di luar rumah dan kita bertindak yang tidak baik atau kurang baik, maka nama orang tua kitalah yang akan terbawa-bawa. Nama orang tua kitalah yang akan menjadi buruk, dan nama orang tua kitalah yang akan menjadi tercemar. Pasti yang pertama kali dilihat orang lain ketika melihat anak yang kurang baik atau anak yang baik, itu orang tuanya. Ketika anak tersebut baik, maka orang lain akan berkata, anak siapa sih itu? Ketika kita berbuat tidak baik, itu juga sama. Pertanyaannya sama, anaknya siapa sih itu? Nah, dengan berperilaku baik, berarti kita sudah menjaga nama baik orang tua kita. Yang selanjutnya adalah mengerjakan tugas sekolah. Ini juga bentuk dari amanah. Amanah dari siapa? Yang pertama tentu amanah dari guru-guru kita. Ketika guru-guru kita memberikan tugas kepada kita, kemudian kita mengerjakannya dengan baik, maka kita sudah bisa disebut sebagai anak yang amanah, anak yang taat kepada gurunya, mengerjakan tugas sekolah dengan baik dan sesuai dengan waktunya. Tetapi kalau kita diberikan tugas oleh guru kita kemudian kita tidak mengerjakan, berarti kita menjadi anak yang tidak amanah. Dan ini juga tentu akan membuat orang tua kita tidak senang atau sedih. Tetapi ketika kita mengerjakan tugas sekolah dengan tepat waktu dan baik, maka orang tua kita akan bangga kepada kita semuanya. Oleh karena itu, mari berusaha sebaik mungkin untuk mengerjakan tugas sekolah tepat pada waktunya dan bisa dikerjakan dengan baik dan tentu juga dikerjakan secara mandiri. Tidak meminta tolong orang lain untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah kita. Tugas kita kerjakan secara mandiri, tugas kita kerjakan secara tanggung jawab, dan itu adalah bentuk dari menjaga amanah atau mengerjakan amanah dari guru-guru kita. Kemudian yang selanjutnya adalah menjaga nama baik guru dan sekolahan. Menjaga nama baik guru dan sekolah itu adalah juga hal yang penting. Artinya bagaimana? Sebagaimana yang Bapak jelaskan tadi, ketika kita berada di luar sekolah atau di luar rumah, maka kita harus senantiasa menjaga nama baik guru-guru kita dan sekolah kita. Orang tidak akan bertanya siapa kita, tetapi orang akan bertanya siapa guru kita dan di mana sekolah kita. Ketika kita berbuat baik, maka orang juga akan bertanya siapa sih gurunya? Sekolah di mana sih? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang akan sering ditanyakan. Tetapi ketika kita berbuat yang kurang baik atau tidak baik, maka pertanyaan yang sama pun akan ditanyakan. Siapa sih gurunya? Kok anaknya begini? Di mana sih sekolahnya? Kok anaknya begini? Nah, oleh karena itu, mari kita menjaga perilaku kita dengan baik. Dengan demikian, berarti kita sudah menjaga nama baik guru kita dan juga sekolah kita. Menjadi anak yang amanah itu termasuk ciri-ciri anak yang soleh. Dan menjadi anak yang soleh tentu akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapatkan kasih sayang dari orang tua, akan mendapatkan kasih sayang dari guru, dan tentunya juga akan mendapatkan kasih sayang dari teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian anak-anakku sekalian, penyampaian yang singkat ini semoga bermanfaat. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.